إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, yakni kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah Allah, dalam Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur alam semesta. Tidak ada yang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala siapapun juga. Dengan makna pengamalan la ilaha illallah, ketika kita beribadah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita esakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengamalan kalimat la ilaha illallah dengan makna kita tidak menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun juga di alam semesta. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala apapun juga, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Maka itulah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta ini supaya manusia semuanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, supaya manusia seluruhnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada manusia dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran, baca tafsirnya, maka di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan diri kepada hamba-hambanya yang ingin mengenal Allah dan ingin dekat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah dialah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan yang telah menciptakan bumi yang 7 lapis juga serupa dengan langit. Yatanazzalul amru bainahun. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan perkara
kepada manusia-manusia pilihan, para nabi dan para rasul, dan yang membawa wahyu tersebut pun malaikat pilihan Jibril alaihi salam. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kita semua mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahui. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan menciptakan alam semesta ini supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar target-target yang kita inginkan, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah di balik diciptakannya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia terhadap hal ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengingatkan kaumnya, an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dinamakan oleh manusia apapun juga. Walaupun dinamakan oleh sebagian orang ini tradisi, ini budaya, apabila di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita nyatakan, harus kita menjauh dari hal tersebut, sehingga dengannya kita benar-benar melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau berdakwah. Maka dari awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kematian menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya memprioritaskan supaya para manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ucapan beliau, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahli bahasa. Tanpa penjabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna la ilaha illallah, apa kandungannya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, mereka memahami semua apa yang tercantum dan terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka memahaminya, sehingga apabila hal tersebut dilakukan, tuflihu, maka kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan beruntung, akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka termasuk yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kepayahan beliau, ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala menimpa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena apa? Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, membahas tentang
mentauhidkan Allah, supaya beribadah hanya kepada Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada manusia terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Mereka melenceng ketika berkaitan dengan jasad dan jenazah dan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal ia adalah sahabat yang dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, a'lamu ummati bil halal wal haram Muadz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram ini Muadz bin Jabal. Jadi bukan sembarang sahabat. Bahkan dalam hadis para ulama, pada hari kiamat kelak ketika dikumpulkan di depannya ada Muadz bin Jabal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbonceng dengan Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan waktunya untuk menyampaikan kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Nabi katakannya Muadz bin Jabal, diseru oleh Nabi. Maka Muadz pun mengatakan, labbaik wa sa'dik ya wahai Rasulullah. Labbaik. Diulang lagi oleh Rasulullah 2 kali. Ya Muadz bin Jabal. Muadz pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, atadri ma haqqul 'abid, ma haqqullahi 'alal 'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah? Apakah kau mengetahui wahai Muadz bin Jabal, apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Hal ini apabila kita sampaikan kepada kaum muslimin, hampir bisa jadi mereka tahu dan perlu diingatkan. Apabila Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu diingatkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya perkara tauhid haruslah senantiasa diingat, haruslah senantiasa dibahas, sehingga manusia mengetahui dan ingat bahwasanya prioritas hidupnya adalah pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Muadz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Rasulullah mengatakan haqqullahi 'alal 'abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa haqqul 'abidi 'ala Allah alla yu'adzibahum, bahwasanya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Muadz bin Jabal, bahkan sahabat-sahabat yang lainnya, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kesyirikan, bahaya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang Nabi Ibrahim alaihi salam khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang tauhidnya tidak diragukan sedikit pun, sehingga ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, gunungan api yang mana tidak ada yang melewati dari makhluk pada saat itu melewati api tersebut, dari binatang apapun juga. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar dengan minjanik karena nggak ada yang mampu mendekat terhadap api tersebut, dilempar, kemudian begitu melayang menuju gunungan api,
Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan akidah yang luar biasa. Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau saya tidak butuh. Engkau makhluk, saya makhluk. Amma ilallahi fana'am. Adapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang luar biasa, pengenalan yang luar biasa. Akan tetapi termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang besar, kesyirikan adalah mara bahaya yang luar biasa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi, manusia yang sendirian bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kegelapan manusia dalam kesyirikan. Jauhkanlah saya dan jauhkanlah kedua anak saya. Kedua anak beliau pun nabi, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. An na'budal asnam, jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala ba'da khalili, siapa yang merasa aman dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kekasih Allah subhanahu wa ta'ala takut dan khawatir apabila jatuh dalam kesyirikan. Takut yang terpuji yang berkaitan dengan kesyirikan adalah dengan seorang menyempatkan waktunya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibahas di dalamnya tentang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya dia berbekal untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun amalan seseorang sebanyak apapun, apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan 18 para nabi. Kemudian Allah katakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka melakukan, ini para nabi 18 adalah yang maksum dijaga oleh Allah. Apabila mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya amalan yang mereka lakukan sirna di sisi Allah. Karena ketika seorang melakukan kesyirikan yang besar, maka semua amalannya sirna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.